Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita mempelajari taktik setan dalam menggoda kita, dan kita mengkaji asal-usul kita serta karakter kita sehingga kita bisa mengerti tentang diri kita ini serta musuh kita, dan bagaimana musuh kita ini memperdayakan kita, yaitu iblis atau setan. Kita insyaallah mengkaji dari ayat ke-10 dari surah Al-A'raf, insyaallah nanti sampai di ayat yang ke berapa ya, 16 kayaknya seingat saya. Insyaallah sampai ke 16 kita akan membicarakan tentang kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Adam alaihissalam, dan berakhir dengan taktik setan dalam menggoda kita insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad makkannakum, dan sungguh-sungguh kami memberikan tamkin kepadamu di dunia. At-tamkin masuk ke dalam bahasa Indonesia mungkin. Kalau kita dikasih kemampuan yang memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu, mengatur sesuatu, merawat sesuatu, memiliki sesuatu, namanya tamkin. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam oleh Allah dikatakan juga dikasih tamkin. Nabi Zulkarnain misalnya juga dikasih tamkin. Lalu kita lihat dikasih apa? Dikasih kekuasaan, dikasih kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya di jalan yang benar dan seterusnya. Manusia, kata Allah SWT, makkannakum, saya letakkan dia di bumi, saya mampukan dia, saya bekali dia dengan ilmu, dengan beberapa hal yang memungkinkan dia untuk merawat bumi ini. Maksudnya walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum, dan kami jadikan, kata Allah, lakum, buat kalian semuanya manusia, fiha, di dalam dunia itu, ma'ayish, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak, sebab-sebab yang memungkinkan kamu nanti bisa hidup dengan baik. Oke, mari yang pertama. Ayat ini menjadi penting karena kalau kita nanti bandingkan dengan ajaran agama yang lain, ini menunjukkan keberbedaan antara visi Islam dengan visi agama yang lain. Kenapa? Karena dalam agama kita ini, hidup di dunia ini anugerah. Hidup di dunia ini bukan kutukan. Kita ini disuruh hidup yang enak di dunia ini oleh Allah SWT. Bukan kita sengsara di dunia ini. Kenapa? Karena ada keyakinan yang menyatakan bahwa hidup di dunia itu kutukan. Bahwa hidup yang sejati nanti ketika sudah masuk surga. Di sini kita sengsara. Di sini kita ini menderita karena kita sudah banyak dosa, bahkan kita sejak awal telah memiliki dosa warisan. Kira-kira ngoten. Oke. Cara pandang ini menjadi penting karena kalau sejak awal kita melihat dunia ini bukan tempat yang kita ini dibolehkan bersenang-senang, boleh menikmatinya, mengaturnya dengan cara yang baik, ya cara kita melihat dunia juga berbeda. Maka sejak awal kita juga sudah tidak menyatakan dunia ini akan menjadi tempat tinggal kita dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Quran menyatakan kami sungguh-sungguh, kata Allah SWT, menempatkan kalian di bumi ini dengan berbagai macam sebab-sebab yang memungkinkan kamu bisa mengatur dunia ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan kamu untuk hidup di dunia ini hidup yang enak. Kehidupan itu dalam bahasa Al-Quran wonten kalih nggih, wonten hayatun
wonten aisyun. Hayat kehidupan yang di dalamnya wonten ndak senengnya dan seterusnya. Aish sebenarnya kehidupan yang menyenangkan. Saat Rasulullah SAW di perang Khandaq bikin parit, Rasul membikin syair ya atau membacakan satu kalimat. Rasulullah SAW menyatakan innal aish aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang enak itu adalah kehidupan di akhirat, kata Rasulullah SAW. Allah SWT menggunakan kata ini di ayat ini, ma'ayish, jamak dari kata ma'isyah. Nah, kenapa maksudnya? Jadi kita ini turun ke dunia bukan kutukan. Ini ya, kenapa saya ngawali dari sini? Karena banyak beredar, termasuk di masyarakat Islam, cara kita memandang asal-usul kita ini bukan dari Al-Quranul Karim, tapi dari cerita Israiliyat, dari Nasrani dan Yahudi, bahwa kita ini diturunkan ke dunia karena makan buah khuldi, yang salah itu adalah Ibu Hawa, yang terus menggoda Nabi Adam. Semuanya ini kita tidak dapatin di dalam Al-Quranul Karim, kecuali dalam apa? Cerita Israiliyat. Cerita Israel itu apa? Cerita-cerita yang dibawa oleh orang Nasrani dan Yahudi, yang kemudian dinarasikan masuk ke dalam kitab-kitab tafsir. Nah, tetapi kita harus melihat apakah benar ini, karena Quran tidak menunjukkan hal demikian. Ngoten maksudnya. Contoh yang umum Jadi kalau dalam akidah di luar sana itu, yang juga masuk dalam dunia Islam, setan itu menggoda, iblis menggoda Ibu Hawa. Ibu Hawa dalam bahasa Inggris disebut dengan Eve atau Eva. Eve, E-V-E, Eve bacanya. Jadi siapa yang membuat makan buah khuldi? Ibu Hawa. Dari cerita Israiliyat ini, mboten saking Islam nih. Jadi Ibu Hawa digoda, akhirnya Ibu Hawa goda Nabi Adam, ayolah mas, minum, makanlah mas, dan seterusnya, sampai kemudian makanlah mereka berdua. Tapi yang makan duluan siapa? Ibu Hawa. Makanya sudah sampai ke dalam perutnya, dalam dadanya. Makanya dalam teologi ini perempuan itu akhirnya dikasih kutukan oleh Tuhan, berdarah-darah dia. Setiap bulan dia berdarah-darah, dan kalau melahirkan dia kesakitan. Gara-gara sebab makan buah khuldi. Nomor satu. Sementara laki-laki, boten, Nabi Adam dulu makannya sampai di sini sudah. Makanya punya nopo kita ini, duko nopo namanya ini gila. Dan seterusnya. Lah, ini bukan dari Islam, sekali lagi. Niki saking Israiliyat. Makanya kemudian dari teologi ini semua yang jelek-jelek dikaitkan kepada perempuan. Makanya dalam bahasa Inggris yang jelek-jelek itu disebut dengan evil. Dari kata Eve, Ibu Hawa nih. Evil. Kalau yang jelek-jelek wae sepanjang pak wong wedok ya, gara-gara wedok iki. Sampe ngoten teng tradisi sono. Makanya kalau mensifati sesuatu yang buruk disifati bersifat hawa, evil. That's evil man, itu buruk sekali, itu jelek itu. Kalau ngomong kasarnya itu bersifat hawa itu. Ngoten. Lah, dalam Islam apakah ngoten? Sama sekali boten ngoten. Dan kenapa kita diturunkan ke bumi ini? Bukan karena kita makan buah khuldi. Masya Allah ya, ada cerita yang berbeda. Dan itu yang harus kita pahami, bagaimana versi Al-Quranul Karim yang sesungguhnya, yang bukan dari cerita-cerita Israiliyat. Dan ini bukan hanya kita lihat di dalam buku-buku, banyak orang ceramah juga mengutip cerita Israiliyat ini. Mubalek-mubalek menggunakan cerita ini. Padahal itu boten saking Islam. Saya buktikan satu, mangke kita akan melihat lebih detail. Quran menyatakan yang tergoda dua-duanya. Bukan Hawa, bukan Adam saja, dua-duanya Adam dan Hawa. Karena itu Quran menyatakan fa'azallahumas syaiton. Setan menggelincirkan keduanya. Sing salah sinten? Ya Adam ya Hawa. Mboten kok Hawa sing salah. Nggih, Masya Allah. Jadi tidak begitu ceritanya kalau di dalam Al-Quranul Karim. Karena ini penting ya, karena ini penting. Karena yang sebelah sana itu menganggap kita turun karena bawa dosa warisan ini.
Terus mudhun teng donya nggih gawa dosa warisan. Karena itu di dunia ini bukan tempat untuk senang-senang. Dan seterusnya nanti teng Islam boten. Allah sejak awal menciptakan kita, kita ini dijadikan khalifah. Nopo khalifah niku? Khalifah niku pengganti bahasa Arabnya. Kalau misalnya Pak Prabowo boten wonten yang menggantikan Gibran. Lah Gibran jadi khalifah, ngaten. Jadi khalifah niku pengganti kalau pemimpin boten wonten. Nabi Muhammad misalnya kalau ghazwah perangnya Nabi itu kan ada dua perang yang Nabi tidak ikut namanya Sariyah, perang yang Nabi ikut namanya ghazwah. Kalau Nabi perang Madinah siapa yang mimpin? Karena kan tidak ada, ditinggal oleh Nabi Muhammad. Terus siapa yang in charge di Madinah? Nabi mengangkat sahabat untuk menjadi khalifahnya beliau. Siapa di antaranya yang diangkat oleh Rasulullah SAW? Abdullah bin Umi Maktum 2 kali diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi khalifahnya. Orang yang buta nih, masya Allah nih. Tapi memang istimewa Abdullah bin Umi Maktum, yang menjadi latar dari turunnya surah Abasa wa Tawalla. Jadi ini yang harus kita lihat biar kita ini mengerti kenapa sih saya ini kok ada di dunia. Ini penting terutama buat anak-anak, karena biar dia tahu asal usul saya ini apa, tujuan saya ini apa, musuh saya ini apa. Karena dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wonten tentang surah Al-Baqarah dan ada di surah Al-A'raf. Nah, kita akan mempelajari yang di surat Al-A'raf. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh Allah menciptakanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirujukkan kepada Nabi Adam, asal usul kita semuanya. Allah menciptakanmu, menciptakan Nabi Adam, kata Allah SWT. Kata yang dipakai menggunakan kata khalaqa. Khalaqa itu menciptakan sesuatu bukan dari yang tidak ada, dari yang sesuatu yang ada. Bahannya sudah ada, terus dibikin. Namanya khalaqa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menciptakan kita dari banyak. Nabi Adam wonten dari turab, wonten dari tin, wonten dari sol-sol kal-fakhor. Ustaz, terus yang bener sing pundi nih? Ada ayat yang menyatakan Nabi Adam diciptakan dari debu. Ada yang diciptakan dari tanah liat. Ada yang diciptakan dari tanah yang dibakar sampai jadi keramik. Sing bener sing pundi? Kok bertentangan Quran? Mboten bertentangan. Niku menunjukkan perubahannya. Awalnya dari debu, terus dicampur dengan wallahu alam air jadi tin, tanah liat. Tin nanti dibentuk summa sawwarnakum, kemudian dibentuk oleh Allah SWT. Jadi bentuknya Nabi Adam alaihissalam, terus dipanaskan, jadi sol-soling kal fakhor, sebagaimana keramik. Lah baru setelah ready Allah tiupkan ruhnya, yang kemudian jadilah Nabi Adam alaihissalam. Itu prosesnya kelahiran Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita pikir Ustaz nopo niku berarti Nabi Adam niku mengikuti evolusi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas lama prosesnya. Dari debu nanti berubah. Ya mungkin kalau kita bahas secara ilmu pengetahuan sekarang, mungkin dari bahan-bahan tanah, wonten magnesium, wonten kalsium, wonten nopo mawon terus sampai mengalami proses lama niku sampai kemudian dikasih ruh, lahirlah Nabi Adam alaihissalam. Thumma, kemudian begitu lahir Nabi Adam, thumma qulna, kemudian kami katakan lil malaikah, kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Nomor 1, kapan Nabi Adam kemudian kapan malaikat diminta oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Setelah Allah memberikan ruh kepada Nabi Adam. Jadi kalau kita berpikir kemuliaan kita sebagai manusia itu karena nopo? Karena ruh yang ada dalam diri kita. Jasad kita niki nggih ngoten niku, habis ini mati udah hancur. Ruh boten. Esensi diri kita ini adalah ruh. Yang membuat berharga diri kita ini adalah ruh.
Karena itu begitu fanafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika telah ditiupkan ruh baru malaikat diminta untuk sujud. Ngoten. Oke. Yang diminta sujud malaikat. Kenapa iblis kok jadi merintah sujud juga Ustaz? Iblis kan boten malaikat. Iblis niku saking jin. Nggih, boten malaikat. Tapi karena ribuan tahun iblis niku ibadah kepada Allah SWT, sangat dekat kepada Allah SWT, diangkat oleh Allah makomnya, mestine jin diangkat jadi malaikat dan bahkan jadi salah satu ketuanya malaikat. Coba kurang nopo niku pun. Top iblis nih. Jadi dibanding jenengan ya ibadahnya kalau iblis, waduh, topan iblis lah, ngoten. Iblis itu top sampai bayangaken dimasukkan ke level malaikat dan menjadi salah satu pemimpin malaikat. Tetapi menarik mangkene, begitu diperintahkan oleh Allah sujud, iblis boten purun sujud. Ini yang harus kita pikirkan. Kenapa iblis tidak belum sujud? Saya kasih dramanya dulu ya. Misalnya saya punya perusahaan. Perusahaan ini perusahaan saya. Saya punya wakil direktur di perusahaan saya ini yang sudah kerja bersama saya 25 tahun. Kerjanya baik dia, segala macam lah, bagus. Tinggal satu tahapan lagi dia sudah jadi direkturnya atau wakil presiden. Tinggal satu tahapan lagi dia jadi presiden direkturnya. Oke. Kemudian ada anak magang dari SMK, magang dia. Begitu dia magang, yang menarik, anak SMK baru saja magang. Begitu setelah magang, saya ngasih pengumuman selaku yang punya perusahaan. Saya bilang bahwa yang akan menjadi presiden direktur dari perusahaan saya ini adalah anak magang ini. Sinten sing protes? Sing protes tadi wakil presiden tadi. Kenapa kata dia? Kenapa dia? Kenapa kok bukan saya? Yang lebih layak itu saya. Saya ini sudah kerja 25 tahun. Saya ini mengabdi kepada perusahaan ini 25 tahun. Sementara anak ini anak apa? Baru saja magang. Kok tiba-tiba dia yang diangkat sebagai presiden direktur? Nah, padahal mau dipikirkan, apakah sebagai pemilik perusahaan saya tidak boleh mengangkat anak SMA itu? Boleh-boleh aja perusahaan-perusahaan saya kok ini. Terserah saya dan seterusnya. Nomor satu. Nomor dua, kenapa si wakil presiden ini menolak perintah saya padahal saya yang memiliki perusahaan? Begitu saya tetap saya pastikan dia menjadi wakil presidennya, loh dia malah marah-marah, tidak mau ngasih hormat kepada anak SMK ini yang saya angkat menjadi presiden. Nah, kira-kira ngoten iblis nih. Arek kapan agam ini? Baru saja diciptakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa hikmah nomor dua? Wong niku lah ibadah. Meskipun dia sudah sangat banyak ibadahnya kepada Allah SWT, kalau nanti ujungnya dia itu tidak ibadah sungguh-sungguh karena Allah SWT, Allah akan tunjukkan di akhirnya. Lek wonten wong ibadah, wakil wis ibadah, tapi wonten ikhlas, ujungnya biasanya suul khotimah. Lek wonten wong ibadah ikhlas dia, bahkan tidak diketahui oleh makhluk yang lain, tidak banyak orang meremehkan. Biasanya di akhir Allah tunjukkan matinya husnul khotimah. Moga dieling-eling nih ya. Ngeten. Jadi kan masih ingat hadis yang terkenal kata Rasulullah SAW, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan di hari kiamat orang yang jaraknya dia dengan surga tinggal satu langkah lagi. Saking banyaknya amal solehnya di dunia, sehingga jarak dia sampai surga tinggal satu langkah lagi masuk surga dia sudah. Tapi dalam hadis itu dia masuk neraka. Kalau kita baca penjelasannya Imam Bukhari misalnya menyatakan kenapa kok bisa orang ini masuk neraka? Karena selama ini dia beribadah bukan karena Allah SWT. Ngei karpet masjid, krono pingin jadi anggota dewan. Gitu. Bangun masjid, krono pingin namanya terkenal di Indonesia. Dia sedekah, dia infak, dia apapun saja, bukan karena Allah SWT, tapi karena entah macam-macam.
entah kepingin dapat perhatian manusia, entah kepingin dan seterusnya. Lah Allah itu maha pencemburu dalam hadis. Kalau kita ini ibadah kepada Allah mboten ikhlas, nanti di akhir Allah tunjukin kalau kita ini tidak ikhlas dan tidak diterima ibadah kita. Lah, tapi siapa yang tahu? Ya hanya orang itu dengan Allah SWT. Iblis ini ibadah terus. Kapan dia benar-benar kelihatan motifnya apa dia ibadah kalau sudah diuji oleh Allah SWT. Kita juga diuji oleh Allah. Kita dikasih rezeki yang cukup, rajin yang masjid. Alhamdulillah sholat 5 waktu teng masjid. Duwe mobil, duwe pepek, enak dia ke masjid. Allah terus nguji. Arek iki bener ta? Ibadahe krono aku. Apa ojo krono lancar kabeh rezekine. Cobalah tak uji bulan iki tak sumpekno uripe. Rezekine tak kurangi. Terus belas naknya masjid belas. Berarti dene ibadah sik dereng ikhlas. Lah ngoten to, semua kita diuji oleh Allah SWT. Iblis niku ngoten. Iblis itu ternyata seluruh ibadah selama ini yang dia lakukan hanyalah untuk mendapatkan promosi, recognition, pengakuan, apresiasi dari sinten? Dari Allah SWT. Egois dia. Lah aku wis akeh ibadahe lah, mestine lah aku toh. Ini nanti penyakit dari sebelah kanan ya. Hati-hati mangke. Setan itu menggoda kita dari 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Yang dari kanan contohnya ngeten iki. Jenengan ngakeh ibadahe terus nanti sampai enggak ada pikiran koyo elek aku insyaallah sakeh surgane lah. Lek tak banding wong-wong iku ya sado lah. Lah niki penyakit ini. Seperti Firaun, seperti iblis nih. Kata dia saya ya lebih berhak. Saya itu 25 tahun dan seterusnya. Lupa dia. Masya Allah ya. Nah itu yang pertama yang menjadikan alasan dia tidak mau sujud. Fasajadu, maka sujudlah illa iblis, kecuali iblis. Iblis boten sujud. Meskipun diperintah oleh Allah SWT. Bayangkan ya. Wong niku ngoten lek pun egois ketok tujuannya itu apa kemudian. Ternyata selama ini dia ibadah bukan untuk Allah SWT, tapi untuk membesarkan dirinya sendiri, untuk egoisme dirinya sendiri. Masya Allah ya. Rumiyin niku yai niku menawi khutbah, ceramah, ngaji niku kepingine ya napa Gusti Allah kali Kanjeng Nabi sing digedhekaken. Wong sakniki niku lek ceramah ya apa sing kira-kira wong iso kagum yang aku. Engko sing kira aku diarani ulama sing alim, sing pinter, sing soleh. Ngoten. Wis zaman iki berubah, nggih ta? Lah, mestinya mboten ngoten. Misale kados ngeten ya, tiyang maca Quran niku mestine supaya napa? Supaya orang lain niku terkagum-kagum yang Gusti Allah. Nggih, menawi krungu Al-Qur'an yang kita baca dadi kepincut kali Quran, malih tambah cedhek yang Gusti Allah. Tapi wong sakniki mboten, maca Quran supaya napa? Cik wong krungu lek suaraku iku enak. Cik wong krungu lek aku iku ngajine enak. Dan seterusnya. Ya, ini zaman akhir ya. Makanya kita harus hati-hati. Allah itu mboten butuh kali ibadah kula lan panjenengan. Apalagi kalau kita ini ibadah mboten ikhlas, mangke seperti iblis nih. Kecewa kita. Contohnya nopo nggih misale pun salat, kula pun qiyamul lail pun saulan ya Allah. Niki omah kula dol mboten payu-payu sih misalnya. Dan seterusnya. Niki menarik nih. Monggo dipikiraken. Iblis boten gelem sujud, lam yakum minasyajidin, dan iblis bukan termasuk orang yang bersujud pada Allah SWT. Qala, Allah berkata kemudian pada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang mencegahmu untuk sujud padahal aku memerintahkanmu untuk sujud? Dengarkan jawabannya iblis. Nopo terus iblis? Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ini kalau penyakit ini bahaya nih. Dalam urusan ibadah, dalam urusan iman, tenang sal kita ini merasa lebih baik dari orang lain. Dalam urusan dunia mungkin, ya, karena rumahku luwih apik timbang omahe wong iko, mobilku luwih apik, wajar. Panjene wonten kenyataane. Tapi kalau urusan iman, urusan ibadah, siapa yang tahu?
Lihat katanya iblis ini, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa kata dia? Jawabannya menarik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata dia. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Dan tanah itu lebih rendah dibanding api menurut sinten? Iblis. Imam Qurtubi misalnya dalam tafsir menunjukkan justru salah iblis. Kalau kita perhatikan justru kata beliau, api itu jauh lebih rendah daripada tanah. Yang pertama kata Imam Qurtubi, tanah itu bersifat rozanah, wasukun, wal waqar, wal anah, wal hilm, wal haya, was sabr, kata dia. Tanah itu sifatnya sabar, isin, menanggung, ya, sakinah. Tanah itu diem, tentrem, ya, ini tanah. Sementara karena itulah kemudian wataknya tanah itu tawaddu, tadharru. Manusia itu karena terbuat dari tanah mestinya dia apa? Tawaddu, tadharru dan seterusnya. Sementara neraka, api itu sifatnya yurtifa, ya, ittirab, obah terus, mau menangkat terus, tidak pernah tenang dia. Nomor satu kata Imam Qurtubi. Nomor dua kata beliau itu belum ada di dalam hadis yang menyatakan bahwa wonten api di neraka. Kalau tanah di neraka wonten. Tapi hadis yang menyatakan wonten api teng neraka mboten wonten. Mergane dadi guyonan, sumpek teng surga niku. Napa mboten saged ngerokok? Nggih. Napa mboten wonten api ini ndak ono sampai dadi guyonan. Lah kate ngerokok teng pundi Ustaz? Nih pindah kamar ke sebelah gitu. Masyaallah. Menarik kalau kita pikirkan nih. Memang mboten wonten riwayat teng surga niku wonten api, mboten wonten. Tapi kalau tanah wonten. Wonten tanah sing terbuat dari misik, wonten tanah sing macam-macam. Masyaallah. Jadi niku walam yantikil khobar, terus Imam Qurtubi wonten tafsire, dan tidak ada satupun hadis bi anna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga naron, ada api, enggak ada. Wa anna fin nari turaba, tapi bahkan di dalam neraka saja masih ada turab, masih ada tanah. Semua masih ada. Di neraka ada turab, di surga juga ada turab. Masya Allah. Ini untuk menunjukkan lebih mulianya turab atau tanah ya, yang menjadi asal usul kita. Ada banyak kelebihan didaftar oleh Imam Qurtubi, sampai ada 5 halan ya, kata Imam Qurtubi. Api penyebab timbulnya azab ya, azab Allah kepada musuh-musuhnya. Tanah tidak menjadi penyebab timbulnya azab. Tanah tidak membutuhkan api, sebaliknya api membutuhkan tanah. Kata Imam Qurtubi, tanah adalah tempat sujud dan memiliki sifat suci, sebagaimana dalam hadis Allah menjadikan apapun saja yang tanah ini menjadi masjid. Ya, boleh untuk. Sedangkan api sesuatu yang menakutkan, berkonotasi azab, kata Imam Qurtubi. Maka mestinya salah setan iblis itu kalau menyatakan api lebih hebat daripada tanah. Meskipun memang begitu kebanyakan, ya. Jenengan nonton Avatar, wah, negara api lebih hebat dibanding negara tanah lah gitu. Kulo penyuka Avatar, rumiyin kulo nonton sampai khatam nih, zaman saya kuliah nih. Jadi Avatar sing kartun lah gitu. Wah, negara api nih, Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan iblis boten purun sujud gara-gara dia merasa lebih baik. Lah, terus bagaimana? Jadi kita tahu sekarang. Loh, terus kenapa tapi yang diturunkan kok bareng Ustaz? Iblis yang diturunkan, manusia yang diturunkan, ngeten bedanya. Manusia itu sejak awal begitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh ke dalam surahnya Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian disuruh sujud, malaikat bertanya, ya Allah, kenapa? Allah memberitahu setelah disuruh sujud, Allah menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan Adam ini, manusia ini, nanti menjadi penggantiku di bumi. Pertanyaannya,
Jadi Gusti Allah damel Nabi Adam badhe disalap teng pundi? Di bumi. Niku pun sejak awal. Jadi sebelum Nabi Adam makan buah khuldi sekalipun, Allah sudah menyatakan, "Rek, semua malaikat tahu semuanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya mau menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah niku napa? Penggantinya Allah dalam tanda petik. Bola hebat sekali dong. Penggantikan Allah dalam hal apa? Ngurusi bumi, ngatur bumi, mengelola bumi, merawat bumi. Kita yang dikasih. Kenapa? Karena iblis boten saged, setan boten saged, jin boten saged, malaikat boten saged. Manusia yang diberi. Nah, malaikat protes karena tidak paham. Gimana kok bisa manusia ini yang diserai jabatan yang sangat tinggi ini? Nomornya iblis tidak mau. Allah kemudian menjelaskan kepada kita. Sebelum Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam dikasih dua-duanya. Satu, bekal positif. Yang kedua, bekal negatif, kelemahan diri. Misalnya kula nggak ada pabrik, CEO-nya ini ugal-ugalan sampai rugi kata pabrik kula. Perusahaan saya hampir gulung tikar gara-gara CEO-nya korup dan seterusnya. Akhirnya saya copot CEO-nya saya. Saya mengangkat pemimpin yang baru, CEO yang baru. Apa yang harus saya jelaskan kepada dia? Satu, saya akan jelaskan, saya akan melihat potensi positifnya calon ini. Oh, kamu kebaikannya begini. Dan saya harus tahu apa juga? Saya harus tahu kejelekannya orang ini. Biar saya bisa mengantisipasi. Ngoten to. Nah, Adam itu sebelum diturunkan ke bumi, yang pertama oleh Allah dikasih bekal dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dikasih ilmu dulu. Segala macam asma kullaha, nama-nama semuanya. Ini begini, kalau begini, ini begini. Semuanya dikasih tahu oleh Allah. Makanya terus dikasih tahu oleh Allah SWT kepada malaikat, kamu bertanya, kenapa Adam kok jadi khalifahku? Karena kamu tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Nabi Adam. Apa ini? Ilmu. Terus disuruh, coba Adam, kamu kasih tahu malaikat itu. Fa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Sampai malaikatnya akhirnya, wah ya Allah, ya benar. Memang saya ini hanya punya ilmu sedikit, sebagaimana ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT. Ya, niku setelah ditunjukkan kebaikannya Nabi Adam. Ilmunya bebas. Tapi manusia niku bukan makhluk yang sempurna dalam pengertian tidak punya kesalahan, tidak punya potensi yang buat dia bisa berbuat salah. Karena itu sekarang Nabi Adam dikasih ujiannya oleh Allah SWT, tes case-nya bahwa kamu punya kelemahan dan kamu harus tahu tentang kelemahannya, dan kamu harus tahu juga bagaimana kalau kamu kalah terus tobatnya kaya apa. Ini bukan teori, harus dijalani. Karena itulah iblis menggoda Nabi Adam. Ngoten ceritanya ini digoda. Sekarang Nabi Adam ngerti, iya ya, meskipun aku duwe ilmu, yang dengan ilmu itu saya bisa mengelola dunia, tapi saya punya penyakit yang mudah digoda oleh iblis, yaitu greedy, macam-macam niku mau. Ya, kapan belajari Nabi Adam? Saya digoda. Akhirnya diturunkan oleh Allah SWT. Tapi turunnya lagi-lagi bukan karena buah khuldi. Memang sejak awal Allah ingin menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah fil ardh. Nah, niku poinnya nih. Khalifah fil ardh. Makanya lihat, apakah nadanya Allah marah kepada Nabi Adam ketika turun? Boten. Qulnah bitu minha jami'a. Ihbitu itu turun. Boten seperti dikeluarkan. Enggak, ihbitu jenengan naik lift teng Saudi. Nah, kalau naik dia bilang as-su'ud gitu. Lek jenengan tet munggah terus munggah as-su'ud. Ngoten. Lek mudhun dia ngomong al-hubub gitu. Jenengan pirengaken niku ngomong al-hubut gitu, baru dia turun. Nah, ihbitu niku ngoten, mudun dari surga sing tinggi didunakan teng Gusti Allah. Dan langsung disepuro teng Gusti Allah. Fatalaqa Adam rabbi kalimatin fataba alaihi. Diterima semuanya. Bahkan diajari tobaté kaya apa dan seterusnya. Kenapa? Itu penting buat apa? Pengelolaan dunia ini. Nanti kita ini ada salahnya, ada korupsinya, ada macam-macam nih. Terus ya opo kalau saya berbuat salah?
Ya, maka kita meniru Nabi Adam alaihissalam. Ngoten maksudnya ini. Lah bagaimana dengan nasib iblis? Karena fokus kita ini utang iblis sekarang ya. Qala, berkata iblis, fabima aghwaytani. Kata iblis, disebabkan panjenengan menghukum kula ya Allah. Disebabkan panjenengan telah membengkokkan saya ya Allah, menyesatkan saya ya Allah. Sinten yang kurang ajar ini? Iblis. Dia dikeluarin dari neraka, dikeluarin dari surga malah bilang, ini gara-gara sampean ya Allah, kula medali. Karena itu kata dia, sumpah yang pertanyaan iblis, la aqudanna, saya akan duduk, sungguh-sungguh duduk untuk menghalangi lahum, buat mereka manusia, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi setiap jenengan mau melakukan amal yang soleh, ya siratal mustaqim, wonten setan sing lungguh untuk menggelincirkan kita. Kersane mboten teng siratal mustaqim. Badhe teng masjid niku wonten wabote iku setan lungguh, saja ndak usah eman turu ae dhisik. Nah terus ngaji nggih ngoten. Masya Allah nggih, ngaji nggih ngoten. Bayangaken nggih wonten hadis niku, tiyang niku menawi budal ngaji kados kita ini. Nggih, seluruh hewan yang ada di lautan semuanya mendoakan kita. Masya Allah nggih. Masya Allah. Jalan kita ini mulai dari rumah menuju ke masjid ini, selain untuk sholat, untuk ta'lim, itu akan memudahkan jalan kita ke rumahnya, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan wonten malaikat nih, kita harus meyakini ya. Terus Rasulullah SAW, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul orang-orang mukmin itu di salah satu dari rumahnya Allah seperti masjid ini. Ngapain dia berkumpul itu? Yatadarasuna, mereka deres Quran, mengkaji Al-Quranul Karim. Kecuali apa? Haffat alaihimul malaika, dilingkupi dia oleh malaikat, diturunkan maghfirah, dikasih rahmat dia. Dan terus wonten malaikat sing muter-muter. Karena malaikat itu mencatat siapapun yang ikut taklim. Hatta sing boten melu taklim, jangan teko laya-laya lungguh. Niku nanti dilaporaken teng malaikat. Wonten hadis niku. Ya Allah, niki sing ngaji sakniki wong 70 misale. Wong 70 ya Allah. Tapi niku wonten sing lungguh-lungguh niku. Mboten niat ngaji, ya napa niku dilebetaken napa-napa. Lebokno pisan. Masyaallah. Lungguh tok lho. Meskipun mboten niat ngaji, wonten wong lungguh misale teng pojok niku lagi kesel tak lungguh lah. Lho ono pengajian niku ngrungokno, mlebu niku. Masyaallah niku hebate majelis taklim. Sampai niku lek dimunggah terus malaikat itu dilaporkan teng Gusti Allah, dan Allah menyebut nama kita satu persatu. Jenengan ndak rajin taklim, dikenal namanya oleh penduduk langit. Meskipun mungkin tidak dikenal oleh televisi, boten napa-napa, tapi dikenal di langit sana. Masya Allah, niku hebate ngaji. Lah, tapi kalau kita ini berada dalam siratal mustaqim ngoten, setan nglunggui kita. Ngancani ayo wis pokoknya sekira nopo lan ganggu kita, berusaha menyimpangkan kita. Karena itu wonten doa yang harus kita hafalkan niku nggih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa niki monggo dihafalaken nggih. Suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, doa apakah yang paling banyak engkau baca ya Rasulullah? Kata Ummu Salamah, kata Rasulullah SAW menjawab Ummu Salamah, Allahumma sabbit ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya dalam agamamu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah memang hati itu berbolak-balik? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hati itu karisha, seperti bulu. Yuqallibu harrih fil ard fil fala. Kalau wonten padang gersang, tidak ada apapun, angin datang, terus ada bulu. Gimana bulu itu? Jangankan angin kencang, angin sendiri aja dia mengikuti arah angin. Begitulah hati kita itu, mudah terombang-ambing. Kata Rasulullah, bukankah Allah kemudian Rasul menjawab kemudian, bukankah Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana ya Allah, la tuzigh, jangan condongkan, jangan bengkokkan, jangan deviate
ngeten nggih. Kita ini kalau berbuat maksiat, boten kok mari lurus terus langsung belok kiri. Atau mari lurus terus belok kanan, boten ngoten nek maksiat niku. Caranya setan itu boten ngoten menggelincirkan kita. Kita ini disimpangkan sak senti. Kita ndak tahu. Niku namine la tuzil. Misalnya kita mau menuju titik sana, kita udah bergerak ngeten, tapi makin disimpangkan di sampai di ujung loh. Kok ndak tutuk aku ya? Kok duduk surga iki? Lah kok neraka iki? Ngoten namanya la tuzil quluban. Setan itu swabar istiqomah kalau menggoda kita. Perlahan namun pasti. Boten ujuk-ujuk setan lek nggodha. Nggih. Mungkin awalnya lewat WA dhisik. WA bangunkan sholat tahajud. Oh yo niku. Mbak, waktunya sholat tahajud. Iya Mas. Oke. Mari ngono, pagi ini ngaji enggak? Ada kajian tafsir loh. Oke. Pelan nih, terus sampai ujungnya nopo? Target setan ini ujungnya kufur. Tapi dia start dari yang kecil. Terus akhirnya ayo kita bikin acara remas. Nah, ngumpul mulai. Oh sampean ya yang WA saya. Oh iya, ketemu terus sampai zina, mari zina sampai mati, sampai nanti kufur. Setan ngoten pelan bisa berjalan bulanan, tahunan, masya Allah. Terlampau banyak contohnya di dalam Al-Quranul Karim. Ya, bagaimana setan goda namanya la tuzigh qulubana. Karena itu kita mohon ya Allah, jangan condongkan ya Allah. Luruskan terus ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah buat kami. Ya, itu doa yang sangat penting untuk kita amalkan. Lah jenengan saged terus ngeten lurus istiqomah, masya Allah. Nggih. Wong lek istiqomah niku masya Allah. Wonten pedagang roti. Imam Ahmad bin Hambal itu orang paling alim sak donya saat itu. Sak donya pun paling alim nih. Semua orang kenal namanya Ahmad bin Hambal, pengarang Musnad Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Ya, semua orang mengetahuinya, semua orang kenal kitabnya, tapi tidak banyak orang tahu wajahnya. Kenapa? Dulu dari wonten TV, dari wonten sosmed, tapi lek bukune ero, tapi lek namanya tahu, tapi koyo apa wonge, wah nggak tahu Pak, gimana ya? Karena kita nggak tahu, nggak ada televisi, nggak ada disorot media zaman dahulu. Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal pergi ke Irak, malam-malam ke masjid ngeten iki. Mantun sholat masjid, orang satu masjid mboten ngertos lah ini Imam Ahmad bin Hambal. Padahal ini ulama paling besar sak donya saat itu. Jadi tidak ada yang tahu. Mantun ngoten terus Imam Ahmad, saya tidak melanjutkan perjalanan wis. Krono wis bengi tak turu ae di masjid. Begitu dia tidur di masjid, marbotnya galak. Kata marbotnya, tidak boleh kamu tidur di masjid, ini masjid bukan untuk tidur, ayo keluar. Diusir. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ya udahlah, saya tak tidur di dekat rak sepatu. Kalau saat ini, bayangin seorang Imam Ahmad bin Hambal tidur di dekat rak sepatu. Marbot menutup pintu masjid semuanya, ketok loh, lha sapa kok? Oh, wong iki dikandani ndak oleh tidur masjid kok malah masjid tidur dieret. Kakinya ditarik dieret. Ayo keluar dari masjid. Saking kurang nemene marbot ini. Masya Allah. Begitu tarik-tarian mau dikeluarkan, depan masjid niku ada toko penjual roti namanya Al-Khabbaz. Wong sing ahli roti, tukang bikin roti namanya Khabbaz. Akhirnya dia datang, ada apa ini, ada apa, kenapa kalian kok tarik-tarian? Ini loh orang mau tidur di masjid, sudah dikasih tahu tidak boleh tidur di masjid. Kata Tuan, kalau kamu mau silakan mampir ke rumah saya. Masih ada kamar di rumah saya yang kosong. Terima kasih, Imam Ahmad bin Hambal di situ. Pagi hari nata mango sudah ngedoni adonan ngeten-ngeten, orang ini mudawamah istighfar. Saobai istighfar, astagfirullahaladzim, gawe roti, astagfirullahaladzim, ngangkat gorengan, astagfirullahaladzim terus. Imam Muhammad bin Hambal merhatikan saja orang ini kok antik ya, kok membaca istighfar terus. Ditanyain sama Imam Ahmad bin Hambal, nopo terus Imam Ahmad bin Hambal, hal tajidu listighfarika thamrah? Apakah kamu
ada buahnya ndak dari istighfar yang kamu ucapkan terus menerus itu? Ya kata dia, ya fulan, kata dia, inni da'autur rahman kullama da'autur rahman, setiap saya ini berdoa kepada Allah SWT ujibat, saya mesti dikabulkan. Kula ndonga napa mawon dikabulkan. Mergo napa? Istiqomah. Istiqomah istighfar mau niku. Pokok napa mau dikabulno. Ndonga napa mau illa da'watun wahidah, kata dia, kecuali hanya satu doa saya ini yang belum dikabulkan. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu? Wa ma hiya? Apa doamu yang belum dikabulkan itu? Saya itu berdoa kepada Allah agar saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Napa terus Imam Ahmad? Ana Ahmad bin Hanbal. Aku ini Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya Allah yang menarik saya dari masjid itu biar sampai di tempatmu gara-gara doamu wahai fulan. Masya Allah. Ini cerita nyata nih, boten gorowan. Masya Allah. Ini pergo napa? Tadi istiqomah tadi. Nah untuk istiqomah ini susah. Sing gampang napa? Istri kumat. Lah niku gampang nih. Istiqomah susah. Nah susah, kenapa kita susah istiqomah? Karena godaan setan. Nah sekarang mari kita lihat gimana setan ini. Terus setan, aku tak lungguh di jalan yang lurusmu itu, tak goda terus awakmu. Terus summa la'atiyannahum, kemudian aku pasti akan datang kepadamu. Setan ini yang berjanji, min baini aidihim, dari arah depanmu, wa min khalfihim, dari arah belakangmu, wa min aimanihim, dari arah kananmu, dan wa min syama'ilihim, dari arah kirimu. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan tidak aku dapati kebanyakan dari kalian orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, setan berjanji bahwa dia akan menggoda kita dari 4 hal. Mari kita pikirkan ya, satu persatu. Yang pertama, setan menggoda kita min baini aidihim, dari arah depan kita. Aidihim, kedua tangan ini. Baina, diantaranya. Min baini aidihim secara letterlek, di antara kedua tangan. Maksudnya semua yang ada di hadapan kita. Nopo maksudnya nih Ustaz? Ngeten. Kita ini manusia niku nggak ada sifat yang seneng tertarik dengan sesuatu yang ada di hadapan kita. Kita niku nopo nggih? Seneng, mudah digoda melihat sesuatu yang ada di hadapan kita. Terus jadi seneng terus, waduh rek iku rek, dan seterusnya. Saya kasih contoh ya. Niki memang sifatnya menungso niku ngoten. Biasanya toko-toko niku kados Alfamart ya, atau apalagi kalau mall-mall yang besar, ya kados Hypermart dulu dan seterusnya. Niku biasanya susu, telur itu ditaruh di belakang. Karena memang kebanyakan orang itu kalau ke grocery yang dicari adalah, niku terutama di barat ya, telur sama susu. Oke, mungkin kalau kita beras sama nopo lah, gula. Niku biasanya ditaruh di belakang sama toko. Kenapa? Biar kita melewati banyak tempat dulu. Nah, kenapa? Karena kita ini digoda dengan apa yang ada, yang kita lihat di hadapan kita. Jenengan kalau teng airport itu ndak langsung ke imigrasinya, diputer ae lah gitu. Iki lho opo sing kok diputer-puter nih? Jane nopo? Karena watak manusia niku, kita ini akan tertarik terhadap sesuatu yang ada di hadapan kita. Terus duwe kepingin. Lah setan itu mengkapitalisasi niku. Nomor 1, mimbaini aidihim. Kita kemudian dibikin terpikat, padahal kita tahu ini tidak oleh tapi. Lah cara berikutnya setelah kita dibikin terpikat, setan kemudian membisikkan kepada kita, gak usah dipikir konsekuensi ini, saya ado kok. Itu caranya. Kata para ulama, cara setan menggoda kita dari arah depan, kita akan digoda dengan apapun yang di hadapan kita. Terus kita dipaksa karena nafsu sikat tapi ngene iki dosa lho, tapi ngene enggak oleh. Alah, pangeran iku Rahman Rahim. Alah, sik suwe ae lho. Masih suwe kon iso tobat sih. Maka itu caranya setan goda kita. Napa mawon lah. Ada kesempatan nonton aurat, aduh iki rek
Nah, eman iki dan seterusnya dan seterusnya. Wonten kesempatan korupsi, eman iki. Nanti kan iso tobat toh, mari ngono tak gawe umroh ae lah. Insyaallah lah diampuni ya dosane dan seterusnya. Niku cara setan menggoda kita dari arah depan kita. Yang kedua, kita kemudian obsesif terhadap sesuatu yang kita lihat nih. Terus kesenengan. Misalnya wonten wong sing misale wah, obsesif yang klambi, yang merek klambi, yang mobil, yang nopo mawon lah, barang donya nih. Memang dibikin obsesif terhadap sesuatu yang bisa kelihatan. Dan dia sewenangnya tidak karu-karuan. Dan dari situ nanti munculnya maksiat. Karena kalau kita sudah senang dengan sesuatu, ya, terus tengiang-ngiang dura, ya opore mobil iki koyo aku kepingin duwe terus, dan kita akan melakukan segala cara kemudian untuk mendapatkannya. Disitulah maksiat kemudian bisa dilakukan oleh setan. Ya, masya Allah. Atau setan memblok kita, ya, sehingga kita ini tidak ngelihat arah depan kita. Ngeten maksudnya nih. Sebenarnya kita ini saat melihat ke masa depan, itu kan nopo namine. Kalau kita melihat resikonya, kalau melihat itu, kita itu membuat mikir 2 kali untuk melaksanakan. Tapi diblok oleh setan, sehingga kita tidak merasa bahwa ngeten ya, kita ini sadar bahwa kita ini ujungnya akan bertemu dengan Allah SWT. Tapi ini diblok oleh setan. Wes ojo mikir ado-ado, mikir saiki ae. Monggo dipikirkanlah. Kita ini tahu kalau kita ini semua akan mati. Kita tahu bahwa akan ada yaumul kiamah. Kita tahu bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah SWT. Tapi monggo dipikirkan, apakah kita sadar tentang itu? Boten, wis lali wis. Lek wis nonton maksiat lali kita. Kenapa? Karena diblok yang setan. Sehingga kita ini tidak melihat itu. Itu salah satu penjelasan para ulama tentang yang ada di hadapan. Wonten waliullah namanya Syaqiq al-Balkhi. Wonten tafsirnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata dia, "Ma min sobahin." Tidak ada setiap pagi illa qa'adali asyaiton, kecuali setan duduk. Ya, setan duduk untuk saya, untuk menggoda saya. Ala arba'ati marasid, di 4 penjuru. Setan itu setiap pagi saya tahu setan itu duduk untuk menggoda saya. Kata dia, min baini yadai, di depan saya, wa min khalfi, di belakang saya, wa an yamini, di kanan saya, wa an shimali, di kiri saya. Ini penjelasannya Imam Syaqiq. Kalau setan yang datang dari arah depan saya, fayaqulu, setan itu berkata, la takhaf fa innallaha ghafurur rahim. Setannya ini setan godo para wali nih. Wah, kalau kita tidak perlu didalili, guys. Dalil setannya nih. Niki kula kutip saking tafsir Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nih, nopo terus setan ular Pak Yai, sikat ae Pak Yai, la takhaf, ndak usah wedi. Pangeran itu Maha Pengampun, Pangeran itu Maha Penyayang. Coba digoda kita. Kita ini kadang-kadang lek maksiat lah ngoten toh. Subhanallah, Pangeran lah nggo sunyepuro toh. Gitu kita. Nggih, dan seterusnya. Nggih. Misale wonten mbok rondo, supaya kalau mboten angsal. Kalau dikritik tiang teng Facebook, Ustadz saya tiap hari nonton Facebooknya, nonton YouTube jenengan ini. Tapi tolong jangan gunakan contoh rondo Ustadz, karena saya ini rondo, saya merasa kesindir Ustadz. Kalau gawon betul. Padahal ini guyonan maksud kula. Wonten perawan, wonten rondo, wonten perawan misalnya. Kegoda kita ini kemudian. Dan kita tidak mikir ya apa ya, pengen iki dosa tapi sementing ndak zina ae lho. Ngoten dhisik. Tapi kan tetap dosa ngene Allah. Pangeran lak nyepuro dosa-dosa titik ae. Ngoten niku carane setan. Gimana cara mengalahkannya? Kalau Imam Asy-Syafi'i kemudian menyatakan fa'aqra, maka aku kemudian membaca wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan ihtada summa ihtada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat, yang beriman, beramal soleh, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Untuk ngonter pendapat iblis, ngawur ya awakmu itu. Pangeran memang Maha Penyayang, Maha Pengasih, tapi tidak kabeh wong. Yaitu bagi siapa yang bertaubat, bagi wong sing iman, sing beramal soleh, ya, yang mau bertaubat lah. Kalau kamu nurut saya, wah, tidak bisa setan, mundur dia.
karena didalili mau. Apa katanya Imam Asy-Syafi'i? Wa amma fi khalfi, sementara yang dari belakang ini ada setan yang dari belakang, fayukhawifuni, kata dia, adhi'a ala man akhlafa, dia ini menakut-nakuti saya. Ya, tentang apa? Tentang ku ya opo, awakmu lek ndak ngono terus bojomu mangan opo? Awakmu lek ndak ngambil iku terus anakmu ya opo? Itu salah satunya. Akhirnya kita ini takut, ya opo nek ndonok maneh iki peluange iki, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini dia digoda dengan apa? Digoda dengan anak-anaknya. Udah diambil aja. Nanti kasihan anakmu. Dikasih makan apa dia? Apa katanya Mas Syakik? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini kecuali oleh Allah telah siapkan rezekinya. Lelek hewan-hewan yang disiapkan moso anakku tidak disiapkan oleh Allah SWT. Kata Imam Syakir. Ya. Wa amma min qibali yamini, adapun dari arah kanan, ya'tini min qibalin nisa, setan datang dengan dari arah perempuan. Ya, wah goda perempuan dan seterusnya, dengan perempuan godanya. Fa aqra, dan aku membaca wal aqibatu lil muttaqin. Ya, akibat yang baik itu adalah nanti buat orang muttaqin. Lek saya tidak bertakwa sekarang, wah hancur saya. Yang terakhir, wa min qibali shimali, dan dari kiri, fayatini min qibali syahwat, yaitu setan menggoda dengan syahwat kita ini, digoda ini ya. Dan Imam Asy-Syafi'i fa'aqra, maka aku membaca wahila bainahum wa bainama yashtahun. Ya, ini caranya Imam Syafi'i dalam mengalahkan setan ya, godaan setan. Singkatnya ngeten nggih. Jadi yang dari arah depan, semua yang ada di hadapan kita itu bisa dijadikan setan menjadi alat agar kita bisa berbuat maksiat. Terutama dengan cara satu, kita ini tidak ingat konsekuensi, ngenteng no konsekuensi, alah ngene paling ya kok di sepuro. Niku godaan dari arah depan. Jenengan mikir-mikir manggege, lek wonten maksud iya yo kadang saya ngoten Ustaz, terus dapati tak pikir niku konsekuensinya niku. Apa yo besok aku di sepuro yang Gusti Allah tak lakoni, kula mboten pati mikir. Kadang-kadang tengutuk kula iku mikire, Gusti Allah kan Maha Pengampun. Ngoten, niku berarti jenengan terperangkap dari nopo? Perangkap setan yang bergerak di arah depan. Masya Allah ya. Nomor satu, kalau cepetakan mawon. Nomor dua, apa yang paling di depan kita? Yaumul akhir. Kita ini dibikin boten iling zaman akhir, ilingi yang di sini dong. Tiap hari kita disibukkan dengan urusan meneh mangan opo, meneh kono. Lali sing paling dawa yaitu akhirat. Kalaupun kita punya rencana long term, ya long term plan, punya rencana yang jauh. Long term plan itu maksudnya 5 tahun, 5 tahun. Nggih. Saya punya teman kerja di bagian desain jalan tol, ngerubah jalan. Ini mau nanti jalannya dirubah kemana, mau kemana? Teng Melbourne, lari UI. Kata dia cerita, kalau di barat itu Pak Ustadz, merencanakan jalan itu 5 tahun, 50 tahun ke depan. Jadi sudah diprediksi nanti ini akan sini macet 50 tahun ke depan kayak apa. Lah mulai sekarang sudah dibangun itu untuk 50 tahun ke depan. Tak pikir pantesan Indonesia kok macet nih. Soalnya tidak macet nggak dipikir lah. Masya Allah ya. Menarik kalau kita pikirkan. Jadi itu kita diblok sehingga buatan kepikiran akhirat nih. Masya Allah ya. Ini setan. Kalau yang dari belakang, para mufassirin banyak juga yang mengaitkan, bukan hanya dikaitkan dengan masa lalu, tapi dikaitkan dengan masa kelam kita, maksiat yang telah kita lakukan. Ngububi kita sambil ngomong nopo setan itu, alah percuma lah modelnya awakmu itu, kakek maksiat kon itu, mungkin diterima taubatnya yang Gusti Allah. Wis lah, terus kari kadung ngono sudah tahu sholat ae lho, lopo kadek Jumatan itu, wis ndak usah wis. Nah niku namanya dari arah belakang. Karena kita kemudian dibikin pesimis, dibikin itu karena kita mengingat masa lalu kita. Itu setan. Nah sekarang yang sebelah kiri ini yang paling gampang. Sebelah kiri adalah godaan semua syahwat. Nopo mawon guys, judi, zino, nopo mawon semua. Ngerasani tonggo, wis segala macam itu sini syahwat nih. Semua syahwat kita. Ya, mulai syahwat mata, telinga, perut, segala macam. Ini semuanya sebelah kiri. Terakhir ini yang paling susah sebelah kanan.
Niki godaan dari amal ibadah yang kita lakukan. Nomor satu, riya. Setan itu kalau ada orang yang sudah boten tertarik maksiat niku. Katene zina wis boten kiat Ustaz, 70 tahun. Wis boten tertarik lagi to. Ngumbi-ngumbian ya salah Ustaz, kula wedang jahe mawon mumet kok misale. Wis boten. Wis boten tertarik atau orangnya soleh pancen wis boten terpikat. Maksiat boten terpikat, wis ibadah to. Ganti mriki ibadah sing dirusak dengan setan. Masya Allah kurang ajari Inggris nih. Bagaimana cara merusaknya? Nomor satu, dibikin riya. Kita ini beramal bukan karena Allah. Dibikin kita beramal hanya agar dianggap kita ini orang yang soleh. Namanya riya. Riya itu dari kata ro'a nih loh, melihat. Maksudnya riya itu ben wong melihat saya sebagai orang yang dekat sama Allah. Dibikin sum'ah. Seneng lek diomongno. Ya Allah, sampean ku panjenengan wapi yo, cek saleh sampean niku. Zakate sampean niku lho, sedekahne anu ngene seneng lho. Sopo mau sapa? Aku to. Wah, niku seneng dene. Niku pelan-pelan niku sum'ah, riya, sampai kemudian kita boten ikhlas pun ibadah nih, rusak ibadah. Dan yang terakhir, godaan yang dari sebelah kanan itu, jenengan ngeroso aman setelah melakukan ibadah dari nerakanya Allah. Niku nggih paling puncak pun. Terus ngeroso ngandalno perbuatane. Karena padahal kita ini tidak pernah, kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun makhluk yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bingung, mosok rek dono karena amalnya. Sampai takut nang Kanjeng Nabi, wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Jenengan nggih boten mlebu surga krana amale. Mungkin nek amal kula lan panjenengan masuk akal to, belum mlebu surga wis acak-acakan panjenengan amale. Terus dia bertanya, kalau Rasulullah bagaimana? Kata Rasulullah, wala ana, meskipun saya, kata Rasulullah, illa ayyataghammani Allah bi maghfirati wa rahmati, kecuali Allah melingkupi saya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi kita ini masuk surga karena rahmatnya Allah SWT. Nah, caranya adalah nanti kita ini kalau banyak ibadah, nanti setan akan menggoda kita dengan menyatakan, wis aman le awakmu le. Wis gak ono, wis tenang, surga wis awakmu. Wis modele kaya awak wis jelas surgane. Terus kita bangga dengan amal itu. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manakibnya, waktu beliau itu sudah mulai merangkak dadi wali, wis cedhek teng Gusti Allah, salat lagi salat, teko hatif. Hatif itu suara yang tidak ada orangnya, rungu suara. Ya Abdul Qadir, Abdul Qadir, awakmu wis diterima seluruh ibadahmu dan kamu sudah tidak perlu lagi menunaikan ibadah. Wis ndak butuh sholat, awak wis cedhek nyang Gusti Allah, wis diterima semua ibadahmu. Lek kula lan panjenengan kira-kira diomongi ngoten ya napa? Yes. Ya ngono ta mulai biyen rek lha ngoten ta. Masyaallah. Napa terus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wonten manakib ikhsya ya lain. Hush. Pergi sana wahai orang yang dilaknati Allah. Tahu Syekh Abdul Qadir karena ini pasti setan. Digudo teng setan. Dibikin kan wonten wong-wong sok tasawuf terus ngoten mboten salat. Apa wis awake langsung jumeneng ngene langsung tutup pangeran. Wes. Niku apane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah ngoten to, masyaallah. Kita ini keterlaluan. Lah, Imam Abu Hanifah mawon, Imam Abu Hanifah niku 40 tahun salat subuh damel wudu'e salat isya. Boten nanti batal ibadah terus. Boten ngasal nggih, wonten Mausu'ah al-Akhlaq wal nopo diceritakan Imam Abu Hanifah itu salah satu karomahnya niku ngoten. 40 tahun. Allah Karim. Kita ini saya pernah Ustaz beberapa kali Ustaz, nopo nggih? Soalnya sholat isya jam kali Ustaz. Jadi langsung nyambung sopo. Itu kalau kita lah gitu. Jadi buat Imam Hanifah mulai mantun isya. Allah. Niku Imam Abu Hanifah. Masya Allah, saking baiknya. Tapi meskipun kayak begitu kita tidak boleh bergantung sama amal. Bukan bergantung sama amal. Kita ini
Terus Imam Ghazali wonten kitab tipisnya Imam Ghazali sangat bagus namanya Ayyuhal Walad. Hei anakku sayang. Kitab ini ditulis menarik. Jadi wonten muridnya Imam Ghazali iku ngrasa awake kok ndak cedhek yang Gusti Allah ya. Kok ndak usul-usul yang Gusti Allah nih. Salah opo aku. Terus matur teng Imam Ghazali teng gurune, "Ya Syekh, saya ini begini. Tapi kok kering, kok rasanya saya ini jauh dari Allah." Dijawab yang Imam Ghazali dari buku. Judulnya Ayyuhal Walad, anakku sayang. Ya. Nah, di situ wonten nasihat. Terus Imam Ghazali, lah jangan kamu mengira, kalau orang itu karena kamu beramal soleh, terus kamu masuk surga karena amal solehmu. Bukan begitu anakku, ada dia. Amal soleh itu digunakan untuk agar kita layak mendapatkan rahmatnya Allah. Mana dalilnya kata Imam Ghazali? Al-Quran menyatakan innal abrara Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat kepada orang yang banyak berbuat baik. Jadi amal soleh itu kata memang dia ini layak mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu tujuannya nopo? Ben awak dhewe niki layak dapat rahmatnya Allah. Nah itu rahmat menuju surga. Imam Ghazali mengutip satu kisah sebagai akhir dari kajian kita. Wonten wong di zaman Bani Israil ibadah sangat sae. Saking apike Gusti Allah itu membanggakan hambanya ini. Mantun ngoten Allah mengutus malaikatnya sana, kamu uji dia. Apakah memang dia benar-benar ibadah karenaku? Diuji, malaikatnya mudun, malaikatnya terus ngomong, "Hei fulan, kamu itu tidak bisa masuk surga karena ibadahmu. Bahkan kalau kamu diputuskan masuk neraka, ya kamu nanti masuk neraka. Ibadahmu itu tidak punya manfaat buat dirimu itu, digoda dengan itu." Apa katanya orang ini? Kata orang ini, "Saya ibadah bukan karena itu semuanya, karena saya ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi aku ibadah. Dan saya ibadah ini adalah, kata dia, karena Allah memerintahkan saya. Ya wes, itu tok yang saya lakukan. Masya Allah. Baru malaikat terus ngasih tahu, engkau benar-benar ikhlas dalam ibadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya paling akhir dari 4 jarak tadi godaan setan, depan, belakang, kanan sama kiri, hanya ada 2 arah yang setan tidak bisa menggoda kita. Nopo niku? Dari arah bawah sama arah atas. Pertanyaannya terus para ulama, kenapa kok tidak bisa menggoda setan dari arah bawah sama arah atas? Karena dua-duanya menggambarkan ketawadduan, dua-duanya menggambarkan keikhlasan. Jenengan menawi sujud teng lemah. Sujud menggambarkan nopo? Kepasrah totalan kita kepada Allah, ikhlasnya kita kepada Allah. Dungo adalah kita ke atas, simbolisasi dari nopo? Kepasrahan kita, butuhnya kita sama Allah, ikhlasnya kita sama Allah. Maksudnya terus para ulama, kalau kita ini ikhlas nyembah sama Allah, kalau kita ini ibadah kita ikhlas, maka setan tidak akan mungkin bisa menggoda kita, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari kanan atau dari kiri. Caranya bagaimana? Tunduk patuh kepada Allah, ikhlas karena Allah SWT. Niku agar kita ini semuanya kelak saged dibebaskan kali setan. Terakhir, iblis itu dari kata ablasa, maknanya adalah orang yang kecewa karena tidak mendapatkan sedikit pun dari rahmatnya Allah SWT. Sementara setan sebenarnya lebih bersifat kata sifat. Setan itu maknanya 2. Ada yang menyatakan berasal dari kata syatona, artinya ba'uda, jauh. Kalau ada sumur yang sangat dalam namanya sumur setan. Lek wonten rawon bengi-bengi, rawon setan. Tapi salah nih. Jadi yang pertama nih ngoten. Yang kedua, maknanya setan itu adalah dari kata syato artinya ihtaroko, ngamuan. Mudah sekali seperti watak api nih, benar-benar kelihatan. Makanya ketika Umar bin Khattab naik kuda, kudanya niku mboten saged di napa namine wis ngamuk terus kudane. Umar menyatakan, "Diam kamu setan," terus Umar. Karena itu monggo
ciri dari orang yang sudah kesetanan adalah pindah dia dari watak tanah menjadi watak api, ngamuan wonge dan seterusnya. Kita ini semuanya berharap semoga dengan kajian ini kita menyadari tujuan kita hidup di dunia ini adalah menjadi khalifatullah fil ardh, dijadikan manajer, jadi pengelola alam semesta ini. Mari kita gunakan semua kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk merawat dunia ini, mengelola dunia ini dengan sebaik-baiknya sebagai tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ibadah, ikhlaslah dalam ibadah sehingga setan tidak bisa lagi menggoda kita mau dari depan, belakang, kanan, kiri. Insyaallah kita terproteksi. Dan yang paling terakhir, tidak ada yang lebih kuat kecuali kita mohon proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan doa yang tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian yang sakit kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaatipun. Adanallahu yakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.